kami berikan kesempatan ke haba guru Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk memberikan tausiahnya dalam kesempatan ini. Kepada beliau, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير إلى نور إسلام وإيمان وعلم وحكمة ويمن وخير الأوامر اللهم فصل وسلم وزد وأنعم وتشرف وتحنن وتكرم وتفضل على سيدنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا نبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أكثروا من الصلاة علي فإني أشفع على قدر ذلك. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Yang teramat sangat saya hormati dan saya muliakan semua orang tua kita yang hadir, para sesepuh, pinisepuh. Kita doakan mudah-mudahan semua orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Para habaib, para tokoh masyarakat, para muallimin, para kiai, para asatid, para guru. Wabil khusus tamu undangan yang hadir dalam perayaan acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ini di kediaman ayahanda kita almarhum Ki Haji Abdul Qadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau almarhum ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Demikian ibunda atau istri beliau, demikian juga keluarga besar beliau, putra dan putri beliau, anak cucu beliau semua mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, yang juga berkumpul bersama kita malam ini, sahabat saya yang datang dari Malang, Al-Sayyid Al-Habib Husin bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Juga akhina sahabat saya yang datang dari Palembang, akhina Al-Ustaz Muhammad Sa'ad Al-Baraja, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Akhina Sahibul Bait juga Saudara Chandra, mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar beliau, juga ananda beliau yang tadi menyampaikan ceramahnya, ya, mudah-mudahan Allah jadikan ilmunya manfaat. Di mana ananda Adli ini baru mondok di Hadramut selama 4 tahun. Adli ini baru mondok 4 bulan di ibu kota Jakarta di pondok pesantren. Mudah-mudahan menjadi anak saleh dan berguna manfaat bagi nusa bangsa, agama dan negaranya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita semua senang,
kita semua bersyukur, kita semua gembira, betul? Di malam ini Allah takdir kepada kita berkumpul di malam Jumat, malam ibadah, malam untuk salawat salam kepada Rasulullah. Apalagi perkumpulan malam ini bertepatan malam Jumat, juga bertepatan kita di dalam maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Harapan mudah-mudahan ungkapan kegembiraan kita malam ini, salawat yang kita baca malam ini untuk baginda Nabi dicatat oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas. Sehingga semoga harapan kita Allah jadikan berkat cinta kita kepada Nabi, Allah matikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Mengapa kita tidak gembira dengan lahirnya Nabi? Kalaulah lahir ananda kita atau istri kita melahirkan anak, kita sebagai orang tua gembira, betul? Atau saudara kita melahirkan anak, kita juga ikut gembira. Apalagi yang lahir ke alam dunia ini manusia pembawa keselamatan buat kita. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya beliau mengatakan malam maulidnya Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kita semua tahu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Allah berfirman Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu turun bukan hanya malaikat Jibril satu malaikat, tapi jutaan malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ibnu Hajar, malam lahirnya Nabi ke alam dunia lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau Lailatul Qadar yang turun malaikat, kalau malam maulidnya Nabi, Allah turunkan Nabi Muhammad buat kita. Ibu bapak, kalau Nabi tidak diutus oleh Allah kepada kita, mungkin kita tidak kenal Allah, mungkin kita tidak kenal sholat, mungkin kita tidak kenal puasa, tidak kenal tata krama, tidak kenal bertetangga, tidak kenal bersosial yang baik. Semuanya berkat Allah utus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, kalau kita dapat nikmat, kira-kira senang apa tidak? Kita dapat hadiah pergi haji, kita dapat hadiah rumah, atau kita dapat hadiah mobil misal, atau jabatan kita naik, kira-kira senang apa tidak? Saudara, nikmat Allah begitu banyak yang wajib kita syukuri dan wajib kita gembira. Tapi nikmat yang paling mahal cuma satu. Kata Imam Ibn Mugri dalam kitabnya, Inna a'zaman ni'am bi'thatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah yang paling mahal buat kita itu nomor satu, Allah utus baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Fahuwal muhassil li sa'adati darin. Karena berkat Nabi Muhammad kita ini selamat bukan di dunia aja, tapi mudah-mudahan selamat ketika kita meninggal dunia, selamat di alam kubur kita, selamat di yaumil mahsyar, selamat nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Itu berkat Allah utus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu bapak, kita harus bedain nih bulan ini dengan bulan-bulan yang lain. Dengan apa, Bib? Satu, dengan memperbanyak sholawat salam kepada Rasulullah. Kalau ada orang baca maulid, kita harus gembira. Kenapa? Maulid isinya biografi Nabi, sejarah Nabi, sholawat salam untuk Rasulullah. Kita bisa bayangkan bagaimana keutamaan sholawat itu sendiri. Nabinya nggak butuh, Nabi nggak butuh disholawati, tapi kita yang butuh kepada Rasulullah. Betul. Makanya sholat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, bukan saya mengajari. Kalau tidak ada sholawat, kira-kira sholat kita sah atau tidak? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dibuang asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
kira-kira sah apa tidak salat kita? Kalau dibuang salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kira-kira salat kita sah apa tidak? Enggak sah. Taib, yang dikumandangkan azan 5 waktu di masjid musola dengan muadzin mengumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, lalu tidak dilanjut dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kira-kira azannya benar apa salah? Kalau ada orang mau masuk Islam, mengulurkan tangannya kepada kita, "Bib, saya mau masuk Islam." Tayyib, gol, katakan asyhadu alla ilaha illallah. Habis itu dia pulang. Dia tidak utarakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kira-kira Islamnya sah apa tidak? Tidak sah. Harus dia utarakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya hidup kita ini di dunia, ibu bapak tidak boleh melupakan jasanya Rasulullah. Dulu kita sekolah dari mulai SD, ibtidaiyah 6 tahun, kita itu sudah dibimbing, diajarkan di negeri kita ini menghormati para pahlawan atau orang-orang yang berjasa. Betul? Pangeran Sudirman, Pangeran Diponegoro. Kenapa kita harus mengenal? Karena mereka itu berjasa. Buat siapa? Buat negeri ini. Betul? Makanya disebut dalam kitab-kitab sejarah. Taib, demikian juga baginda Rasulullah SAW, manusia yang berjasa. Kenapa kita setiap hari Senin dulu, setiap Senin itu ada upacara berdiri ngadep bendera yang berwarna merah putih, betul? Upacara bendera. Terkadang kita pingsan, iya, panas sekali matahari, kita berdiri ngadep bendera, kita angkat tangan begini, betul? Kenapa harus angkat tangan begini? Padahal kita memang cinta kepada negeri kita ini, kita cinta tanpa harus berdiri, tanpa harus angkat tangan. Cinta tanah air mendarah daging di tubuh kita. Betul. Tapi kenapa harus berdiri? Penghormatan. Kenapa harus angkat tangan kepada bendera? Penghormatan. Begitu juga ulama-ulama kita. Karang itu kitab-kitab Maulid Barzanji, Dibai, apalagi Simtud Durar, Syarabut Tahur, Dia Ulame, ada di sana yang namanya Asyraqal, ada di sana namanya Mahallul Qiyam. Untuk berdiri, untuk apa, Bib? Untuk menghormati ruh Sayyiduna Muhammad SAW. Kita ini dalam Islam diajarin akhlak, diajarin tata krama, diajarkan budi pekerti, betul? Dalam ungkapan syair dikatakan gum lil muallimi wa fihi tabjila. Kalau ada gurumu datang, bangunlah kamu, wa fihi tabjila, berikan penghormatan. Kalau ada guru ngajarin kita, nggak usah ngajarin agama, ngajarin matematika, guru itu datang, kita hormat dengan sambut berdiri. Apalagi guru itu ngajarin agama, ngajarin sholat, ngajarin puasa. Penghormatan kita nggak cukup hanya kita cium tangan, tapi berdiri menyambut. Gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Karena kata Nabi, hormati gurumu dengan berdiri. Kenapa? Kadal muallim, kata ulama, kata nyaris ulama itu dia berdiri di dalam kedudukannya para utusan Allah, para nabi. Utusan Allah ngajar agama kepada umatnya. Guru pewaris para nabi ini juga mengajarkan agama kepada umatnya. Makanya kalau kita disuruh diajarkan untuk menghormati dengan berdiri kepada para ulama, apalagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu baginda Rasul sallu ala Nabi. Dalam riwayat ketika Nabi sedang berjalan bersama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di kampungnya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu warga kampungnya pada duduk. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepala suku. Nabi ketika datang ke kampungnya Sa'ad bin Abi Waqqas sambil bawa saatnya, itu warga kampung duduk, Nabi marah. Kata Nabi, gumu ila sayyidikum.
warga kampung, kenapa kalian duduk? Ini yang datang kepada kalian kepala suku kalian. Jadi Nabi pengen saat ini dihormat sama rakyatnya, sama warganya. Kenapa? Karena dia kepala suku. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi butuh penghormatan dari kita. Kira-kira Nabi butuh penghormatan nggak dari kita? Nabi nggak butuh. Nabi nggak dipuji sama kita ibu bapak. Nabi tidak kita bacakan sholawat, tidak kita sanjung, tidak kita puji. Nabi itu cuman satu-satunya manusia yang pernah terbang ke langit sampai berjumpa dengan Allah. Shallu ala Nabi. Tidak ada manusia manapun, la nabiun mursal, wala malakun mugarrab, nabi manapun, rasul manapun, malaikat siapapun yang pernah jumpa dengan Allah, nggak ada. Hanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beruntung ibu bapak kalau kita di dunia ini bisa mimpi melihat Rasulullah. Di dunia bisa mimpi Nabi, beruntung Bib. Demi Allah beruntung. Tapi kalau nanti di hari kiamat kita dilarang oleh Allah tidak bisa lihat mukanya Nabi, tidak bisa lihat wajahnya Nabi, pastikan berarti kita disiksa oleh Allah SWT. Karena Nabi dalam riwayat yang sahih ketika Sayyidatna Aisyah, dalam riwayat yang lain Sayyidatna Fatimah sedang jahit baju di kamarnya di waktu antara subuh dan terbit matahari. Sayyidatna Aisyah lagi jahit baju, jarumnya jatuh. Dicari sama Sayyidatna Aisyah di raba-raba itu tanah ubin, cari jarum, nggak ketemu. Sampai muncullah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pas Nabi dari masjid masuk kamarnya, kamar yang gelap menjadi terang. Subhanallah. Terang nih kena wajahnya, cahaya wajah Rasul, kamar gelap jadi terang. Sayyidatna Aisyah tanya, ma asyadda bayadha wajhika ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Nabi jawab, qala na'am ya Aisyah. Dalam riwayat, qala na'am ya Fatimah. Fawailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Kata Nabi, betul, wajah saya ini bercahaya. Makanya celaka kalau ada orang nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Nabi bilang begitu. Sayyidatna Aisyah tanya, wa manil ladzi lam yaraka ya Rasulullah. Memangnya ada umatmu nanti di hari kiamat yang tidak bisa melihat wajahmu? Qala na'am. Ada umat saya yang tidak bisa melihat wajah saya yang terang ini. Siapa ya Rasul? Alladzi dzukirtu wa lam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di hadapannya tapi pelit orang tersebut tidak mau bersolawat salam kepadaku. Shallu ala Nabi. Jadi Nabi sendiri tidak butuh salawat kita, tapi kita yang butuh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang ditunggu-tunggu syafaatnya. Kalau kita di dunia ibu bapak nggak cinta sama Nabi, kita nyesal nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat keadaan orang pada masing-masing ketakutan dengan dirinya. Jangan lagi kita ini ibu bapak, maaf. Nabi Allah Musa di hari kiamat dalam hadis, la as'aluka an Haruna akhi. Ya Allah, di hari kiamat ini saya tidak tanya di mana saya punya adik Harun. Wa yaqulu Isa, la as'aluka an Maryam ummi. Nabi Isa di hari kiamat dalam hadis Rasul mengatakan, ya Allah, di mana ibuku? Saya tidak cari. Wa yaqulu Ibrahim, la as'aluka Ismail ibni. Nabi Ibrahim di hari kiamat enggak nanya sama Allah, mana anak saya ya Ismail, enggak. Illa Muhammadin SAW. Kecuali Rasulullah. Ya gul apa? Ummati, umatku. Jadi nanti di hari kiamat kita udah dipikirin sama Rasulullah SAW. Di dunia cinta sama Nabi, di dunia cinta sama ahlu baitnya Nabi, di dunia cinta solawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nabi ini manusia paling sayang sama kita ibu bapak. 1400 tahun yang lalu kita ini udah didoain sama Rasulullah.
Dalam riwayat yang sahih ketika Nabi pulang dari masjid, wajahnya senang, gembira, senyum. Langsung Sayyidatuna Aisyah tanya begini, "Ya Aisyah, apakah ayasurruki du'ai?" Wahai Sayyidatuna Aisyah bilang sama Rasul begini, "Ya Rasulullah, alangkah gembiranya wajahmu. Apakah aku tidak didoakan ya Rasulullah?" Sayyidatuna Aisyah memberanikan diri tanya seperti itu karena mukanya Nabi lagi enak. Kata Nabi, "Baik wahai Aisyah, saya doain kamu." Apa doanya? "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat, ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunin dosanya Aisyah. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dosa yang dia lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ampuni dosanya. Sayyidatuna Aisyah senyum, senang, gembira didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Kalau kita didoain sama orang tua senang apa tidak? Kalau kita didoain sama guru senang apa tidak? Apalagi yang doain Sayyidatuna Aisyah itu bukan bapaknya, bukan gurunya, suaminya sendiri yang merupakan utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Nabi doain mudah-mudahan diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika Rasul lihat Sayyidatuna Aisyah senyum gembira, Nabi bilang begini, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, doa saya, apakah doa saya membuat kamu senang? Oh tentu ya Rasulullah. Gimana sih tidak senang? Yang doain saya engkau utusan Allah. Wahai Aisyah, sini, perlu kamu ketahui, innaha la du'ai li ummati inda kulli salah. Biar kamu tahu, doa seperti itu aku baca juga untuk seluruh umatku setiap selesai sholat. Jadi Nabi setiap selesai sholat udah doain kita supaya kita ini punya dosa diampuni sama Allah. Coba cari orang yang paling baik sama kita, paling perhatian sama kita, mungkin terkadang dia melupakan kita. Tapi Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sudah doain kita, mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Manusia yang tidak bisa dibandingkan. Memikirkan kita ini dari mulai melek matanya sampai mau tidur, sampai mau meninggal. Ketika mau meninggal dunia nih, Nabi sudah mulai gak bisa ngimamin sholat subuh. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar Siddiq untuk ngimamin. Saya sudah gak kuat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau gak mau maju, lalu mundur lagi. Sampaikan wahai Aisyah kepada Rasul, saya nggak mampu jadi imam, jadi khalifahnya Rasul ngimamin. Sayyidina Aisyah sampaikan, wahai Rasulullah, wahai suamiku, saya punya abah bilang nggak mampu ngimamin. Wa inna ragigul galbi, saya punya abah hatinya lembut, kalau sholat suka nangis, takut lagi baca bacaan ketahan dengan tangisannya. Kata Nabi, suruh ayahmu yang paling layak mengimami selain aku. Tuh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kita melakukan berkah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq imamin. Setelah berjalan waktu 3 hari Nabi nggak ngimamin salat subuh, lama-kelamaan Nabi mulai lemes, mulai nggak bisa bangun. Akhirnya kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas paha Sayyidatuna Aisyah. Lalu Sayyidatuna Aisyah tahu ini Nabi sudah mau meninggal dunia. Sayyidatuna Aisyah tawarin kayu siwak. Wahai Rasulullah, mau nggak pakai siwak? Nabi udah nggak jawab pakai ucapan, Nabi hanya kasih isyarat mau. Ya, akhirnya kayu siwak itu dihaluskan dengan giginya Sayyidatuna Aisyah, lalu disiwaki Rasulullah SAW. Dalam riwayat, setelah itu Rasulullah SAW mulai sakaratul maut. Sebagian riwayat, ketika Nabi sedang sakaratul maut, sudah dekat dengan ajalnya. Namanya manusia itu, kalau orang mukmin dalam kitab, ruhnya itu keluar dari yafuh,
Sebagaimana masuknya ruh ketika seorang ibu mulai hamil anaknya, ruh itu dari yafuh. Yafuh itu di bagian kepala bagian atas. Biasanya kalau bayi di sini lembut. Ya, apa namanya? Ubun-ubun. Itu tempat keluar masuknya ruh. Dan tanda ruh itu telah keluar pertama kali adanya bukan di dinginnya tubuh manusia, bukan adanya di kaki tangan yang sudah tidak bisa bergerak, adanya di kelopak mata. Makanya ilmu kedokteran sekarang mereka kalau pengen tahu orang itu masih hidup atau sudah meninggal, biasanya di senter matanya. Kalau kelopak matanya sudah tidak bisa respon, berarti ini orang meninggal. Tapi ruh keluar dari yafuh, ini orang mukmin. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Kalau orang non muslim, maaf, tidak tahu itu ruh keluar ditarik dari mana saja. Terkadang dari lehernya, terkadang dari kakinya, terkadang dari tangannya. Dan saya pernah menyaksikan, maaf, non muslim meninggal dunia itu di kamar dikunci sendirian, itu suara yang muncul dari kamar itu gelebak gelebuk, kita nggak tahu dicabut ruhnya dari mana. Akhirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, ketika ruh sampai di dadanya, Nabi itu meneteskan air mata. Mulai mulai mengeluh. Alangkah sakitnya ini. Nabi bicara bukan kepada Sayyidatna Aisyah lagi, bukan kepada Sayyidina Ali lagi, bukan kepada Sayyidina Abbas, bukan kepada Fadl bin Abbas. Tapi Nabi sudah bicara sama malaikat. Ya Israel, alangkah sakitnya ini. Mulai sampai ruh. Naam ya Muhammad Rasulullah. Ini rasa sakit pencabutan nyawamu dengan pencabutan yang selembut-lembutnya. Bagaimana wahai kekasih Allah, dilanjut atau tidak? Dilanjut. Naik. Karena memang sebelum meninggalnya Nabi, 2-3 hari sebelum wafatnya Nabi, ini malaikat Israel selalu mondar-mandir kepada Rasul memberi tawaran. Saya minta izin kepadamu wahai Rasul, kalau diizinkan saya mau cabut, ini perintah dari Allah. Kalau tidak, Allah kasih panjang umur lagi. La, Nabi jawabannya Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Saya sudah rindu sama Allah. Saya sudah rindu sama Allah. Makanya ketika ruh sampai dadanya Nabi, ditanya dilanjut atau tidak wahai kekasih Allah. Lanjutkan wahai Israel, tapi pelan-pelan. Hukum secara manusiawi Nabi merasakan sakaratul maut kata ulama. Tapi hukum ilahi tidak ada rasa sakit di tubuhnya baginda Rasul SAW untuk menghadap Allah. Kenapa? Karena Nabi manusia yang tidak punya dosa. Betul. Tapi hukum manusiawi Nabi merasakan sakit itu. Karena Nabi pernah bersumpah dalam hadisnya, Inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Dalam riwayat yang lain, Nabi suruh Sayyidina Ali ambil air di kobokan, mangkok, suruh taruh isi air. Lalu Nabi celupkan tangannya ke air itu, Nabi usap ke mukanya sampai Nabi mengatakan inna fil mauti la sakarat. Sungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Ketika ruh sampai di lehernya Rasulullah SAW, ini batas akhir sebelum keluarnya ruh ke yafuh. Namanya ghargharah. Ini ghargharah batas akhir umatnya Nabi kalau mau tobat. 60 tahun maksiat nggak tobat, sebelum meninggal dunia ruh sudah sampai ghargharah. Kalau dia tobat, dilihat kalau umatnya Nabi diterima taubatnya oleh Allah karena umatnya Rasulullah. Jadi ketika ruh sampai indal ghargharah, kerongkongan, tenggorokan, Nabi mulai mengatakan, wahai Israel, kembali mengatakan, stop, jangan dilanjut. Saya mau tanya, apakah ini rasa sakitnya sakaratul maut? Iya. Kalau begini caranya, kalau begini rasanya, biar saya yang menanggung rasa sakit seluruh umatku ketika dicabut nyawanya sampai hari kiamat. Apakah ada manusia yang memikirkan orang lain ketika sakit? Apakah ada manusia yang memikirkan orang lain ketika sedang sakaratul maut? Kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Apa kata malaikat Israel, wahai Rasulullah,
Belum pernah saya mencabut nyawa hamba Allah min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Dari manusia pertama yang ada zahirnya, wujudnya Nabi Adam di alam dunia, sampai manusia yang terakhir nanti berjumpa kiamat, selembut saya mencabut nyawamu wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Baiklah wahai Israel, saya minta tolong sampaikan kepada Allah, siapapun dari umat saya sebelum meninggal dunia, nyawa sudah sampai kerongkongannya, kalau dia minta ampun, kalau dia taubat, sampaikan kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Malaikat Israel kembali menyampaikan itu berita kepada Allah melalui malaikat Jibril. Lalu dapat berita dari malaikat Jibril, Allah mengiyakan siapapun dari umatmu wahai Rasulullah, sebelum meninggal dunia dia taubat, Allah terima taubatnya karenamu wahai Rasulullah. Baru setelah itu Nabi meninggal dunia dalam keadaan senyum. Setelah meninggalnya Nabi, sahabat bingung. Sayyidina Ali bingung, Sayyidina Abbas, Fadl bin Abbas bingung, nih jenazah Nabi mau diapain. Mereka mau mandikan jenazahnya Nabi, takut nggak sopan karena Nabi tidak mengajarkan syariat memandikannya Nabi. Nabi mengajarkan syariat memandikan jenazah manusia biasa. Akhirnya bingung, nggak ada yang berani mandikan kecuali Sayyidina Ali, sepupunya, mantunya, Al-Abbas, sepupunya, Fadl bin Abbas, sepupunya Rasul. Mereka bertiga yang mandikan jenazahnya Rasul pelan-pelan sambil mengeluarkan bau harum. Bau harum, Masya Allah. Kata Sayyidina Ali dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan ketika lihat mukanya Nabi sudah jadi jenazah, dia katakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Alangkah harumnya kamu dari masih hidup sampai sudah jadi jenazah. Alangkah indahnya kamu wahai Rasulullah dari masih hidup sampai sudah jadi jenazah. Setelah dimandikan jenazahnya, mau mengkafani bingung. Bagaimana? Akhirnya dikafani juga. Setelah dikafani bingung, yang mau nyolatin siapa? Akhirnya mereka sepakat, yang sholatin Nabi per orang, satu orang. Makanya Nabi meninggal hari Senin, dikuburnya hari Rebu. Kenapa? Karena sahabat bergantian, satu persatu sholati jenazah Rasulullah. Sudah selesai disolati jenazahnya Rasul, mau dikuburin, dimasukkan ke liang kubur, sahabat takut, nggak ada yang berani nurunin jasadnya Nabi ke lubang kubur, takut nggak sopan. Tapi bagaimana ini sudah hari Rebu? Akhirnya diturunin jenazahnya Rasulullah SAW. Ketika diturunin jenazah Nabi, mulai ditutupi kuburan Nabi, liang lubang lahatnya Nabi dengan tanah. Sayyidatna Fatimah bintu Rasulullah SAW histeris lihat keadaan itu. Sayyidatna Fatimah mengatakan, apakah kalian ridho menutupi abah saya dengan tanah? Histeris. Akhirnya Sayyidina Ali ambil Sayyidatna Fatimah dibawa pulang. Nangis Sayyidatna Fatimah sampai 3 hari setelah dimakamin Rasulullah SAW. Tertahan rindu kepada abahnya. Serta 3 hari lari ke kuburnya Rasulullah SAW. Langsung dipeluk itu tanah kubur, sambil digenggam tanah kuburnya Nabi, dicium. Sambil mengatakan, alangkah harumnya tanah ini, tanah yang bercampur dengan tubuh ayahku Rasulullah SAW. Oleh karenanya ibu bapak, kalau kita merasa senang dengan lahirnya Nabi, mudah-mudahan ini menjadi wasilah syafaat buat kita. Kenapa? Karena Nabi itu tadi saya bilang hanya sekelumit sedikit dari definisi jasa seorang yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Kita ini orang muslim malu kalau kita tidak banggakan Nabi kita ini, siapa lagi yang kita mau banggakan? Mahatma Gandhi itu seorang intelektual India 1928 itu, ketika ditanya di tabloid, salah satu tabloid India tentang Rasul, ini orang Buddha nih, ya orang Hindu, orang Hindu, dia akui tentang Rasul dan ajarannya bahwa Islam ini menjadi sukses dibawa oleh seorang Nabi yang bernama Muhammad, sehingga bisa menguasai alam semesta.
karena kelembutannya. Ini orang Hindu bisa menunjukkan ekspresi ya tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita kalau orang Muslim tidak agungan Nabi, bingung siapa yang mau kita agungi. Ya, Michael Hart tuh yang ngarang buku 100 orang paling terkenal, 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Michael Hart bikin itu buku tahun 1982 kalau saya salah. Kalau saya tidak salah, nomor 1 yang ditaruh Nabi kita Muhammad SAW. Orang Kristen, maaf, ya, orang Amerika. Lalu kalau kita orang Muslim tidak bangga dengan nabinya, siapa yang mau kita bangga? Betul. Baginda Nabi besar Muhammad SAW kebanggaan kita. Makanya kita disuruh oleh Nabi dengan memperbanyak menghidupi sunnahnya, memperbanyak baca salawat salam kepada Rasulullah SAW. Apalagi malam Jumat. Kalau saudara malam Jumat melakukan salawatan seperti maulid begini, ini nggak perlu dalil. Pengen dalilnya Habib? Wah, kalau dalilnya tentang salawat malam Jumat, nggak selesai ini pidato. Saudara buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang salawat kepada Rasulullah SAW, itu isinya macam-macam. Di antaranya Imam Abu Hurairah meriwayatkan, saya mendengar Rasul bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah, wa aktsiru minas salati 'alayya, fa inna salatukum tu'radu." Kata Nabi, hari yang paling utama malam dan hari Jumat. Perbanyaklah salawat pada malam dan hari Jumat, karena itu sayyidul ayyam. Dan salawat itu disetorkan kepada aku, kata Rasulullah. Jadi kita malam ini yang baca salawat diketahui sama Rasulullah SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sahabat tanya, engkau tahu ya Rasul siapa yang salawat kepada engkau? Iya, kamu masih hidup. Bagaimana kalau nanti engkau sudah meninggal dunia? Jawaban Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramin bagi bumi untuk memakan jasad tubuh para nabi utusan Allah. Jadi mafhumnya, seandainya saya meninggal dunia, saya dikubur tuh hidup. Saya tahu siapa yang baca salawat salam kepada saya. Shallu ala Nabi. Hadis persis di bawah itu riwayat Imam At-Tirmidzi yang bawa riwayatnya Aus bin Aus. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak seorang pun baca salawat salam kepada aku, kata Nabi, setelah aku meninggal dunia nanti, melainkan Allah kembalikan nyawaku, ruhku ke dalam kubur semata-mata hanya untuk menjawab salam orang itu. Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi kita panggil ya Nabi, salam alaik, assalamu alaika ya Rasulullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, percaya nggak percaya saudara, salawat salam kita dijawab sama Rasulullah SAW. Kalau kita punya salam dijawab, pahalanya luar biasa. Apalagi yang jawab salam kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis, man shalla alayya alfa lam yamut hatta yubshir lahu bil jannah. Masih dalam kitab itu. Siapa orang baca salat kepada saya 1000 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali, orang itu tidak akan dicabut nyawanya meninggal dunia, melainkan mendapatkan kabar gembira lebih dahulu, tempatnya surganya Allah, baru meninggal dunia. Ini orang yang baca salawat sama Nabi 1000 kali gak bakal meninggal dunia, kecuali sudah dilihatkan tempatnya, ini surga, baru meninggal dunia berkat salawat. Ada sahabat pernah datang sama Rasulullah, ya Rasul, saya ini rajin baca salawat, berapa banyak saya harus baca? 100 kali, 1000 kali, 2000 kali? Bagaimana kalau sepertiga waktu sehari semalam saya isi salawat? Kata Nabi, bagus. Kalau ente mau tambahin, lebih bagus lagi. Jadi kalau ada orang sekarang bilang, ngapain tuh maulidan terus, ngapain tuh selawatan terus, ini sudah terjadi di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dia bilang apa, ya Rasul, bagaimana kalau setengah hari 12 jam saya isi salawat buat engkau? Kata Nabi, bagus. Wa in zitta fahuwa khairul lak.
Kalau ente mau tambahin lagi, itu lebih bagus lagi. Ya udah ya Rasul, saya jadikan 24 jam wiritan saya sholawat kepadamu. Sallu ala Nabi. Apa kata Nabi? Apakah Nabi bilang bid'ah? Apakah Nabi bilang jangan berlebihan? Apakah Nabi bilang gak usah repot? Enggak. Jawaban Nabi, idzan tukfahammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu Allah akan angkat segala kesulitan kamu. Amin. Allah akan angkat segala kesulitan kamu dan Allah akan ampuni seluruh dosa-dosamu. Subhanallah. Ini kita umatnya Rasulullah SAW. Oh, ini bukan masjid, Bib. Ini bukan musola. Ini bukan majlis ta'lim. Ini rumah. Satu lembah, satu rumah dibacain salawat kepadaku, kata Rasul. Malaikat tembok-tembok ini menjadi saksi kita di dunia pernah cinta, pernah rindu, pernah bersalawat salam sama Rasulullah. Dulu umatnya Nabi Musa lagi jalan, lihat ada buku. Buku ini sudah diinjak-injak sama warga, udah campur sama tanah, sama debu. Akhirnya dalam riwayat yang lain dikatakan di zaman Nabi Musa itu ada anak muda meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia dibuang ke tempat sampah. Ini cerita ini terakhir. Setelah ini saya tutup. Ketika dibuang ke tempat sampah, ini mayatnya, Nabi Musa di rumah itu dapat wahyu. Apa kata Allah? Ya Musa, tahukah kamu ada wargamu yang meninggal dunia dibuang oleh wargamu sendiri ke tempat sampah? Maka Nabi Musa kaget, keluar dari rumahnya, pergi cari mayat tersebut. Setiap ada tumpukan sampah dibongkar sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun menemukan mayat manusia anak muda di balik tumpukan-tumpukan sampah itu. Akhirnya Nabi Musa bersihkan mukanya dari kotoran-kotoran sampah. Fa'arafahu, Nabi Musa kenalin ini anak muda. Ya Rabb, langsung tanya sama Allah. Ya Allah, saya kenal ini anak muda. Abdun musrifun ala nafsi, anak muda yang tidak baik. Di kampung selalu bikin onar. Makanya ketika dia mati, warga senang dibuang ke tempat sampah. Saya bertanya, ya Rabb, punya keistimewaan apa ini anak muda? Sampai saya ini kalimuka, utusanmu, disuruh ngurus mayat seperti ini. Apa kata Allah? Shadaqta ya Musa. Betul kamu wahai Musa. Memang itu pemuda abdun min ummatik, salah satu golongan dari umatmu, musrifun ala nafsi, bukan orang baik. Tapi pernah dia melakukan kebaikan satu kali yang dia lakukan ikhlas karena aku. Apa itu ya Rabb? Dia pernah berjalan di salah satu kampungmu, dia menemukan kitab yang sudah diinjak-injak oleh masyarakat. Dan kitab itu adalah kitab Tauratmu wahai Musa. Lalu dia bersihkan kitab itu, buku itu, lalu dia penasaran ingin tahu isinya, dia buka. Persis lembaran yang dia buka tertulis dalam kitab Tauratmu itu tentang kekasihku Muhammad Rasulullah. Ketika dia lihat nama Muhammad itu, tanpa pikir panjang langsung dia sholawat, dia cium tulisan nama Muhammad. Karena itu kata Allah, ku ampuni dosa-dosanya. Fahaqqan alaika, maka wajib bagimu hai Musa, urus mayat itu, tempatkan dia sebagaimana orang soleh yang meninggal dunia karena dalam hidupnya pernah mencintai kekasihku Muhammad SAW. Itu bukan umatnya Nabi, bukan orang yang sengaja begini nih, kayak kita hadir dari rumah pengen maulid. Saya datang dari Jakarta sengaja pengen maulid. Saudara dari rumah datang ke tempat ini yang main hadroh sengaja pengen salawat maulid kepada Rasulullah. Betul. Ini Sahibul Bait undang kita kasih makan, kasih minum, bukan untuk pribadinya tapi kegembiraan kepada Rasulullah. Imam Ahmad mengatakan kalau ada orang ngasih pisang karena senang dengan lahirnya Nabi, pahalanya nggak kehitung.
Kalau kita kasih makan pisang ke monyet, maaf. Hai monyet, saya kasih kamu pisang ini, makan. Karena saya gembira dengan lahirnya Rasulullah. Itu pahalanya nggak kehitung. Bagaimana jikalau kita kasih makan orang mukmin yang ikut sama-sama gembira dengan lahirnya Rasulullah? Bisa kita bayangkan tuh pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kegembiraan kita ini menjadi sebab kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi cinta kepada Nabi saja nggak cukup, salawat kepada Nabi saja nggak cukup kalau kita tidak mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah. Nggak cukup kalau kita tidak mengikuti atau tidak menjadikan Nabi sebagai toladan kita. Hidupkanlah sunnah-sunnahnya Nabi, apapun sifatnya itu. Baik hubungan kita kepada orang tua, hubungan kita kepada sesama saudara, hubungan kita kepada sesama tetangga. Teladani akhlak Rasul di dalam kepribadian kita. Sebentar lagi kita bubar, bawa Rasul ke rumah kita masing-masing. Dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, bawalah Rasul dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Rasul sudah mengenali kita dan memberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan saudara Akhina Chandra beserta keluarga besarnya yang saat ini mengadakan acara maulid di rumah ini. Allah berikan keberkahan untuk beliau dan seluruh keluarganya, istri, anaknya, kakak-kakaknya, adiknya, ibundanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan kita semua yang hadir pada malam ini mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah. Bisa ditakdir berjumpa lagi tahun depan. Ya, Saibul Bait sudah niat, sudah beberapa kali ngomong kepada saya, mudah-mudahan ini jadi agenda tahunan. Ya, mudah-mudahan tetap awet muda, ya, panjang umur, tetap angger, ya, dalam keadaan sehat walutuf wa afiyah, taat ibadah pada Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah. Jadikan Rasul kecintaan kami dan jadikan Nabi cinta juga kepada kami. Allahumma rzuqna hubbaka, ya Allah, karuniai kepada kami cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintai kamu. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, dan karuniai kepada hamba ya Rabb kecintaan, kegemaran kepada segala apapun amal perbuatan yang mengundang kecintaan kepadamu ya Allah. Allahumma ambikna ala husnul khatimah wa tawil a'mala fi sihawlutuf wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, angkatlah bala musibah yang sedang menimpa negeri kami ya Allah. Berkat salawat kepada Rasul, angkatlah segala bentuk wabah penyakit, baik itu penyakit corona maupun penyakit apapun, dan berikan kepada kami ya Allah keberkahan, kedamaian, ketentraman, pemimpin yang saleh. Dan mudah-mudahan ya Rabb, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk selalu menjadi orang yang lebih baik daripada malam ini, lebih baik daripada hari ini. Dan jadikan ya Rabb keluarga kami ya Rabb, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kami menjadi orang saleh salehah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.